Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga kucuran rahmat-Nya pada kita semua, hingga sampai di pagi hari ini kita masih diberikan berbagai kemudahan, kesempatan dan juga kekuatan untuk melaksanakan ibadah berupa sholat subuh berjamaah. Kemudian sembari menunggu waktu syuruk, kita isi dengan duduk dalam satu majelis untuk thalabul ilmi. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji Sirah Nabawiyah. Di pertemuan kita yang terakhir, pembahasan kita sampai pada syariat atau pensyariatan sholat khauf. Sholat khauf itu apa? Dari namanya sholat khauf. Kira-kira sholat apa ini? Sholat fi halatil harbi, sholat yang dikerjakan saat dalam peperangan. Jadi sholat khauf ini berbicara tentang kaifiyah, tata cara mengerjakan sholat. Tentu ini tidak seperti sholat duha yang dikerjakan pada waktu duha, atau sholat rawatib qobliyah ba'diyah yang dikerjakan mengiringi sholat 5 waktu. Bukan sholat yang seperti itu. Tetapi istilah sholat khauf ini berkaitan dengan tata cara di dalam melaksanakan sholat. Berarti sholat nanti, misalnya sholat duhur atau sholat asar, ketika dikerjakan dalam kondisi aman, maka sholatnya ya 4 rakaat, kemudian harus dalam keadaan berdiri menghadap kiblat, imamnya 1, kemudian semua makmum harus ikuti imam. Ini kan sholat jamaah yang dikerjakan dalam keadaan aman dan normal. Tetapi dalam situasi perang, ketika ketika para sahabat Nabi atau kaum muslimin hendak mengerjakan sholat, misal sholat asar, tentu perlu tata cara khusus supaya meskipun dalam keadaan sholat mereka tetap bisa waspada dan tetap bisa melindungi diri mereka sendiri kalau saat sholat ada musuh yang menyerang. Nah, ini makanya ada istilah sholat khauf. Khauf itu kalau secara bahasa artinya ketakutan. Khauf itu rasa takut atau ketakutan. Nah, sholat khauf itu sholat yang dikerjakan ketika dalam keadaan perang. Nah, adapun teknis bagaimana tata cara sholat khauf itu nanti detailnya bapak-bapak bisa pelajari dalam materi kajian fikih. Ya, nanti pas ngaji fikih
ketika pembahasannya sudah sampai pada bab atau pasal tentang sholat khauf, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh ustadznya. Nah, yang jelas adanya syariat sholat khauf ini menegaskan kepada kita tentang betapa tingginya kedudukan sholat di dalam Islam. Bahkan saat berperang pun tetap diwajibkan untuk apa? Sholat. Tuh. Ketika berhadap-hadapan dengan musuh, perang berkecamuk, tiba waktu sholat, tetap kaum muslimin wajib untuk mengerjakan sholat. Apalagi keadaan yang aman atau dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang tidak berperang. Maka kalau kita perhatikan di antara amalan-amalan dalam Islam, salah satu amalan yang tidak tergantikan dan tidak gugur kewajibannya dalam kondisi serta keadaan apapun adalah sholat. Coba, saking pentingnya sholat. Pas kita aman ya wajib sholat, pas tidak aman tetap wajib sholat, pas sehat wajib sholat, ketika sakit parah juga wajib sholat. Ini tentu beda dengan amalan yang lain seperti puasa misalnya. Kalau puasa kan ada banyak rukhsah, ada banyak keringanan di mana kita bisa tidak berpuasa. Ya dengan konsekuensi yang macam-macam. Ada yang harus mengganti pada hari yang lain, ada yang harus membayar fidyah misalnya. Bapak lagi safar, pulang kampung misalnya, pas bulan Ramadan, maka hari itu Bapak boleh tidak berpuasa. Alasannya apa? Safar. Tetapi ketika Bapak safar, wajib sholat atau tidak? Tetap wajib sholat, tidak ada karena safar boleh nggak sholat, nggak ada aturan begitu. Meskipun safar, meskipun jauh, meskipun perjalanannya lama, tetap wajib sholat. Adanya keringanan berkaitan dengan sholat itu hanya keringanan apa? Menjamak dan mengqashar. Boleh digabungkan zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Boleh diqashar, diringkas, yang sholat 4 rakaat hanya dikerjakan 2 rakaat. Keringanannya hanya sebatas itu, bukan keringanan meninggalkan sholat. Nah ini diharap ini menjadi perhatian. Ya, jangan sampai kita yang mengaku beriman kemudian meremehkan urusan sholat. Sholatlah, jagalah sholat. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat-sholat yang 5 waktu, terkhusus sholat wusta. Sholat wusta itu mayoritas ulama berpendapat adalah sholat asar. Jagalah sholat-sholat kalian yang 5 waktu, terkhusus sholat apa? Asar. Jadi seakan-akan ada isyarat akan tiba satu masa di mana kaum muslimin itu akan mengabaikan urusan sholat asar. Dan itu rasa-rasanya masa yang di mana kaum muslimin agak kesulitan melaksanakan sholat asar itu telah tiba. Ketika kita sibuk kerja misalnya, kita kerja pulang dari pekerjaan, dari pabrik atau dari kantor itu jam 4:30 misalnya. Kita tinggal di Bekasi, kerja di Jakarta misalnya. 4:30 itu kita bingung, kita belum sholat. Soalnya ketika masuk waktu asar bukan jam istirahat, kita belum bisa sholat. Nah 4:30 kita keluar dari pabrik, kita keluar dari kantor misalnya. Kita bingung ini kalau sholat dulu nanti kelamaan sampai rumah jam berapa. Tapi kalau langsung pulang itu sampai rumah juga sudah maghrib, nggak dapat sholat asar. Nah, akhirnya ya tergantung keimanan nanti. Yang imannya kuat ya tetap sholat dulu, baru pulang. Meskipun ya konsekuensinya sampai rumah jam 8 malam. Tapi yang pengen buru-buru cepat pulang, ini sudah langsung pulang sambil berharap sampai rumah belum maghrib sehingga masih bisa sholat asar. Masih mending lah ada kepikiran sholat asar. Yang lebih parah adalah sudah sama sekali nggak kepikiran sholat asar. Pulang kerja langsung pulang saja. Sampai rumah maghrib ya sudah nggak peduli kalau tadi belum sholat asar.
Baik. Itu ya, nanti detail sholat khauf itu insya Allah nanti bapak-bapak akan pelajari dalam materi kajian fikih. Sudah sampai atau belum? Belum. Belum ya, nanti pokoknya kalau belum dan bapak penasaran, tanyain pas kajian nggak apa-apa. Sholat khauf itu gimana? Baik. Sekarang kita lanjut. Kemarin kan terakhir tentang perang dengan Bani Nadir. Bagaimana kaum muslimin mengepung Yahudi Bani Nadir, kemudian mengusir mereka dari Madinah. Wa yadhkuru Ibnu Ishaq, dan Ibnu Ishaq menyebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ghazwati Bani Nadir, setelah memerangi Bani Nadir dan mengusir mereka dari Madinah, bisyahra ini sekitar 2 bulan, 2 bulan setelahnya, kharaja, beliau keluar, yuridu Bani Muharib, ingin memerangi Bani Muharib, wa Bani Tha'labah min Ghatafan, dan juga Bani Tha'labah dari Ghatafan. Ghatafan itu ada yang mengatakan nama daerah. Jadi 2 bulan setelah kaum muslimin mengepung Bani Nadir dan akhirnya mengusir mereka dari Madinah, Yahudi Bani Nadir, karena mereka apa? Berkhianat. Mereka punya niat jahat, ingin membunuh Rasulullah SAW saat punya kesempatan. Akhirnya mereka diusir dari Madinah. Nah, 2 bulan setelahnya Nabi dan para sahabat keluar untuk memerangi Bani Muharib dan Bani Tha'labah di Ghatafan. Wahia ghazwatu dzatir riqa. Peperangan kali ini dalam sejarah disebut sebagai perang Dzatur Riqa. Ya, mungkin istilah atau nama perang yang asing di telinga bapak. Pernah dengar Pak istilah perang Dzatur Riqa? Jarang kan? Tahunya ya perang Badar, perang Uhud, nanti ada perang apa? Ahzab atau perang Khandaq. Nah, ini ada ghazwatu dzatir riqa, perang Dzatur Riqa yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Meskipun nanti di lapangan tidak sampai terjadi kontak fisik antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini begitu mendengar kedatangan kaum muslimin sudah ketakutan dan akhirnya melarikan diri. Nah, yang menarik adalah gini. Kenapa perang ini dinamakan perang Dzatur Riqa? Secara bahasa Dzatur Riqa itu apa? Dzatu yang memiliki, ar-riqa itu serpihan-serpihan kain. Serpihan-serpihan apa? Kain atau kain-kain perca, kain-kain yang sudah robek-robek, itu namanya ar-riqa. Lah, perang Dzatur Riqa, jadi kalau diartikan ya perang yang memiliki apa? Serpihan-serpihan kain. Nah, ternyata ada alasan dan sebab kenapa kok perang itu dinamakan ghazwatu dzatir riqa, perang Dzatur Riqa. Perang itu alasannya dilaksanakan atau dikerjakan saat musim lagi panas-panasnya, sehingga alas kaki, sepatu yang dipakai oleh para sahabat Nabi itu banyak yang jebol, banyak yang robek. Apalagi perjalanan jauh, panas-panasnya itu sepatu-sepatu mereka, alas kaki mereka banyak yang robek, banyak yang rusak. Kalau mereka memaksa terus jalan dalam keadaan sepatunya rusak, kan betapa panasnya, Pak. Kalau kita berjalan di sini saja tanpa alas kaki, itu panasnya kayak apa? Apalagi mereka harus berjalan di jalan-jalan bebatuan atau pasir, kan begitu. Panasnya tambah berlipat-lipat. Akhirnya mereka menggunakan kain-kain untuk membungkus kaki-kaki mereka. Jadi kain yang ada yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk membungkus kaki-kaki mereka, lalu mereka berjalan dengan kaki-kaki yang dibungkus kain-kain sampai kain itu kemudian menjadi apa? Robek, menjadi serpihan-serpihan, menjadi perca. Nah, karena hal itulah peperangan ini disebut apa? Ghazwatu Dzatir
riqab, perang Dzatul Riqab. Pokoknya kalau ingat robekan-robekan kain, Bapak ingat dalam perang Dzatul Riqab. Oh, dulu sahabat Nabi pas dalam perjalanan itu sampai menggunakan kain untuk membungkus kaki-kaki mereka. Saking panasnya rute yang mereka lalui, jalan-jalan yang mereka lalui. Tidak tahan kalau harus berjalan dengan tanpa alas kaki. Makanya apa yang ada yang saat itu adanya kain, ya kainnya digunakan untuk membungkus kaki, lalu mereka berjalan dengan keadaan itu sampai kain-kain itu robek menjadi percahan serpihan-serpihan ataupun pecah. Sehingga perang itu dinamakan Dzatul Riqab. Nah, di dalam peperangan ini ada satu kejadian menarik. Setelah Nabi sampai di tempat tujuan, kan tidak mendapati musuh karena musuhnya sudah kabur semua. Nabi kemudian menunggu beberapa hari, musuhnya tidak kembali datang. Kemudian Nabi memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang ini, Rasulullah dan kaum muslimin sempat beristirahat di suatu tempat. An Jabir, ini diceritakan oleh sahabatnya namanya Jabir bin Abdullah. Qatala Rasulullah muhariba Ghatfan bin Nakhl. Rasulullah memerangi Bani Muharib dan Ghatfan di Nakhl, di tempat namanya Nakhl. Faru'au minal muslimina ghurrah faja'a rajulun minhum. Ketika dalam perjalanan pulang, Nabi dan kaum muslimin istirahat, semua sahabat tertidur. Namanya capek dalam perjalanan kan. Makanya pas duduk istirahat semuanya tertidur pulas. Lalu ada musuh yang melihat celah atau kesempatan untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi ternyata di tempat mereka istirahat itu ada mata-mata. Ada musuh yang masih mengintai, yang masih mengawasi. Ketika melihat kaum muslimin semuanya tertidur atau istirahat, mereka melihat celah. Akhirnya faja'a rajulun minhum. Datanglah mengendap-endap salah seorang dari mereka, yuqalu lahu Ghawras, dikatakan namanya adalah Ghawras. Ini Ghawras atau Ghawris, entah apa, Ghawras. Nama yang asing ini kalaupun salah enggak apa-apa kan. Apalagi orang kafir, salah nama enggak apa-apa. Ghawras. Hatta qama ala ra'si Rasulillah bisayf, sampai dia berdiri di depan kepalanya Rasulullah. Jadi Rasulullah duduk senderan sambil istirahat. Datang nih Ghawras ini berdiri di depan kepalanya Rasulullah dengan membawa pedang yang dihunuskan ke wajah Nabi. Terbayang ya? Jadi musuh ini datang, Nabi tidak menyadari kedatangan orang ini. Nabi istirahat. Ya, meskipun ya Nabi itu kalau istirahat, yang istirahat hanya matanya saja, dari hatinya nggak pernah istirahat. Udah, musuh datang sambil menghunuskan pedang ke wajah Nabi, lalu Nabi sadar musuhnya sudah datang. Tetapi dalam keadaan apa? Ya Nabi duduk, kemudian musuhnya menghunuskan pedang ke wajah beliau. Wa qala, dan Ghawras musuh ini mengatakan, man yamna'uka minni, Muhammad, siapa yang bisa melindungi kamu dari aku? Siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Man yamna'uka minni, siapa yang bisa membelamu dariku? Qala, kata Nabi apa? Kalau Bapak ada di posisi Nabi, Bapak mau ngapain? Siapa yang bisa menolongmu sekarang? Bapak mau jawab. Qala, Nabi kemudian menjawab, Allah. Nabi hanya menjawab satu kata, Allah saja. Allah. Begitu Ghawras ini mendengar kata Allah yang keluar dari lisan Nabi, fasaqatas sayfu min yadihi. Dia gemetar sampai pedang yang dia pegang itu terjatuh dari genggaman. Satu kata Allah yang disebutkan oleh Nabi, didengar oleh orang kafir, membuat musuhnya merinding ketakutan, sampai tangannya tidak kuasa untuk memegang pedang, sehingga pedang itu
terjatuh. Ini namanya lafzul jalalah. Lafaz Allah itu kalau diucapkan orang yang apa? Seperti Rasulullah. Oh, itu bisa menggetarkan, membuat pingsan orang-orang yang tidak beriman. Gitu. Makanya dulu kalau bawa cerita bukan cerita, baca cerita orang-orang soleh, yang solehnya itu kelewat batas, maksudnya solehnya banget gitu. Mereka itu mudah sekali pingsan hanya gara-gara mendengar kata Allah atau menyebut satu kata itu apa? Allah. Pas pidato misalnya baru innal hamdalillah, Allah langsung pingsan. Dulu gitu. Terus sekarang udah nggak ada, susah. Ya seperti itu. Dan Rasulullah dengan tenang, padahal kondisinya kan genting kan, ibarat kalau musuh langsung musuh kan Nabi bisa apa? Tapi Nabi yakin akan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong Nabi adalah seorang Nabi yang berada di atas kebenaran, dan Nabi tidak mungkin mati sebelum tugasnya sudah selesai. Man yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungi kamu dari Nabi cuma menjawab Allah. Sakoto as-saifu min yadihi, jatuh pedang yang dia genggam dari tangan. Dan setelah jatuh apa? Fa'akhadha Rasulullah as-saifa. Rasul kemudian gantian ngambil pedang. Pedangnya diambil, terus gantian dihunuskan pada musuh itu, Gaulas itu. Waqala, terus gantian Nabi bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wa man yamna'uka minni, sekarang siapa yang bisa melindungi kamu dari aku? Lo kan bingung dia. Nah, kalau Nabi kan pede, siapa yang melindungi kamu Muhammad? Allah, selesai. Begitu pedangnya jatuh, dia gantian diambil oleh Nabi, dihunuskan pada orang ini. Man yamna'uka minni, itu sekarang siapa yang bisa melindungi kamu dari aku? Ketakutan, menggigil. Akhirnya orang ini ngomong apa? Kun khairu akhidin, jadilah kamu sebaik-baik orang yang menawan. Menawan itu menangkap. Artinya apa? Jangan bunuh aku, perlakukan aku dengan apa? Baik. Memelas ya. Kun khairu akhidin, jadilah sebaik-baik orang yang menangkap. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, tashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu mau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Maksudnya ditanya, apakah kamu mau masuk agama Islam? Apakah kamu mau bersyahadat, mau masuk agama Islam? Qala, musuh ini mengatakan, la, enggak, aku enggak mau. Walakin, akan tetapi, u'ahiduka, aku berjanji kepadamu, Allah uqatilaka, bahwa aku tidak akan memerangi kamu lagi, wala akunu ma'a qaumin, dan aku tidak akan bergabung bersama satu kaum yuqatilunaka, yang mereka memerangi kamu. Terbayang ya? Jadi ketika musuhnya sudah dalam keadaan terdesak, dia memohon supaya tidak dibunuh, supaya diperlakukan dengan baik. Terus Nabi menawarkan, kamu mau masuk Islam atau tidak? Lah orang ini menjawab, apa? Tidak. Tetapi apa? Aku janji nggak akan memusuhi kamu lagi dan tidak akan bersekutu dengan satu kaum yang memusuhi kamu. Nah, kira-kira kalau Bapak ada di posisi Nabi, Bapak lepaskan orang ini, Bapak tetap membunuhnya. Nah, kalau kita kemungkinan sudah dikendalikan oleh ego dan hawa nafsu kita. Dia pengen bunuh, sekarang kita punya kesempatan untuk membunuh, ya kita apa? Bunuh. Tapi Nabi akhirnya apa? Fakhallasa bilahu. Kemudian Nabi membebaskan orang ini. Padahal coba Nabi mau dibunuh. Kemudian begitu keadaan berbalik, Nabi bisa mengambil alih, ya. Artinya bisa mengancam orang ini. Lalu beliau menawarkan pada orang ini mau masuk Islam atau tidak. Dan dia memilih tetap nggak mau, tetap berada di atas agama kekufurannya. Hanya dia punya janji tidak akan memerangi Rasulullah lagi dan tidak akan bergabung dengan kaum yang memerangi Rasulullah. Akhirnya tetap dibebaskan oleh Rasulullah. Fa'ata ashabahu, setelah itu orang ini kembali ke teman-temannya. Musuh ini kembali ke teman-temannya. Lalu waqala, kemudian dia ngomong sama teman-temannya, Pak, jitukum, aku baru saja datang pada kalian
min indi dari sisi khairin nas, sebaik-baik manusia. Coba. Ini pujian kepada Rasulullah yang keluar dari lisan siapa? Orang kafir. Ya kalau yang memuji Nabi adalah para sahabat kan kesannya biasa kan. Wong sahabat itu mencintai Nabi, rela berkorban untuk Nabi, maka kalau mereka memuji-muji Nabi kan kesannya apa? Ya memang pantasnya begitu. Tapi ini ada musuh yang tidak mau masuk agama Islam. Ketika kembali ke teman-temannya, ke kaumnya, dia mengatakan jitukum min indi khairin nas. Aku telah datang kepada kalian dari sisi sebaik-baik manusia. Kenapa? Karena orang kafir ini merasakan sendiri bagaimana kemuliaan akhlak seorang Rasulullah SAW. Kalau yang diancam oleh musuh ini bukan Rasulullah, itu sudah pasti tamat riwayatnya, sudah mesti pulang tinggal nama. Berhubung yang diancam adalah Rasulullah, begitu keadaan terbalik, Rasulullah tidak membalas keburukan dengan apa? Keburukan. Nabi tetap memaafkan orang ini, kemudian membebaskan. Sampai-sampai orang ini terkesan, kemudian memuji Nabi di tengah teman-temannya. Jitukum min indi khairin nas. Aku telah datang kepada kalian dari sisi manusia yang terbaik. Enggak ada manusia yang lebih baik dibanding Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala Jabir ibnu Abdullah, kemudian Jabir bin Abdullah kembali melanjutkan ceritanya. Ada satu kejadian menarik, ya, di sela-sela ataupun di rentang waktu ketika kaum muslimin masih dalam Ghazwatul Dzatir Riqa, perang Dzatir Riqa ini. Jadi ada satu kejadian menarik, kemudian oleh Nabi peristiwa itu dijadikan sebagai satu momen untuk memberikan pelajaran kepada para sahabatnya. Kata Jabir, baina ana ma'a Rasulillah, ketika aku bersama dengan Rasulullah, ilja'a rajulun min ashabihi bi farhi qailin. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari sahabat Nabi membawa seekor anak ayam atau anak burung, anak ayam saja. Dia datang bawa anak ayam yang masih apa? Kecil. Wa Rasulullah yang menzuru ilaihi, sementara Rasulullah memperhatikan sahabat ini yang datang dengan membawa seekor anak ayam. Fa'aqbala ilaihi abawahu au ahaduhuma. Tiba-tiba sahabat Nabi yang megang anak ayam ini diserang oleh ibunya. Ibunya siapa? Ibunya ayam. Di apa namanya? Orang Jawa di nah itu. Dikuabruk oleh ayam. Dari macam-macam ada dikuabruk oleh ayam. Diserang oleh ibunya ya. Hatta toroha nafsahu fi yadil ladzi akhadha farfahu. Sampai-sampai ibunya ini sudah mengejar terus sahabat ini. Ya, kemana pun dia lari dikejar oleh ibunya. Mau jalan kemana dia lari oleh ibunya si anak ayam ini. Kemudian fara'aitu annan nasa ajibu min dzalika. Fara'aitu, dan aku melihat, kata Jabir, annan nasa, orang-orang yang ada di situ, ajibu, merasa kagum, min dzalika, dari hal itu. Mereka melihat itu sebagai satu tontonan yang apa? Menarik. Wah, ayamnya heroik katanya. Ayamnya luar biasa, rela berkorban untuk anak. Ayam berani menyerang manusia gara-gara manusianya apa? Mengambil anaknya si ayam. Jadi para sahabat yang hadir di situ menganggap itu sebagai suatu hal yang mengagumkan, yang menarik. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, memberikan nasihat begini. Atajabuna min hadzal ta'ir. Apakah kalian kagum terhadap ayam ini? Akhadtum farkhahu, kalian mengambil salah satu anaknya. Fatoroha nafsahu, kemudian dia korbankan dirinya untuk melindungi si anak. Rahmatan li farhihi, karena kasih sayangnya pada anaknya. Apakah kalian kagum pada ayam itu? Hanya karena anaknya diambil, kemudian dia rela mengorbankan dirinya, menyerang si pengambil semata-mata karena rasa sayang si ayam pada siapa? Pada anaknya. Fa wallahi, maka demi Allah,
La rabbukum, sesungguhnya Tuhan kalian, arhamu bikum, lebih sayang terhadap kalian, min hadat ta'ir, dibanding sayangnya ayam ini bifardihi terhadap anaknya. Kalau kamu kagum tentang betapa besarnya sayang si ayam pada anaknya, maka kamu harus lebih kagum kepada sayangnya Allah kepada kalian. Ya, ibarat kata ayam itu rela mengorbankan dirinya, berjuang mati-matian demi keselamatan anaknya. Ya, karena ayam itu ya, walaupun dia binatang tidak punya akal, tetap ada rasa sayang pada anak-anaknya. Tidak ada binatang yang kecuali binatang-binatang tertentu lah ya. Ada sampai ada ungkapan apa? Sekejam-kejamnya singa itu tidak akan memakan anaknya sendiri. Meskipun ada mungkin ya binatang yang memakan anaknya sendiri, ada kan? Mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Baik. Nah, maka kata Nabi, demi Allah, Rabb kalian, Tuhan kalian itu lebih sayang pada kalian dibanding sayangnya ibu kepada anaknya. Baik. Yang kemudian Jabir ini kembali melanjutkan ceritanya. Dan Jabir ini Pak termasuk di antara sahabat yang ikut perang dalam perang Dzatur Riqah. Dan kejadian ini masih dalam perjalanan pulang menuju ke Madinah setelah selesai perang Dzatur Riqah. Kharajtu ma'a Rasulillah ila ghazwati Dzatur Riqah. Aku keluar bersama Rasulullah dalam peperangan Dzatur Riqah ala jamalin li dha'if. Kata Jabir, aku naik unta. Untaku sendiri dha'ifin, yang sudah lemah. Karena untanya lemah, jalannya unta itu pelan-pelan. Karena jalannya pelan-pelan, maka Jabir ini selalu ketinggalan dari rombongan. Falamma qafala Rasulullah, tatkala Nabi mulai berangkat pulang ke Madinah, ja'alat rifaqu tamdi, maka para sahabat Nabi, rombongan kaum muslimin juga ikut berangkat. Nabi mimpin di depan, jalan naik unta, para sahabat mengikuti di belakang. Wa ja'altu atakhallafu hatta adrakani Rasulullah, dan aku pun ikut jalan karena unta aku lemah, jalannya pelan, akhirnya aku ketinggalan jauh. Sampai-sampai aku dicari oleh siapa? Rasulullah. Nah, ini perhatiannya Rasulullah. Nabi memang memimpin di depan. Tapi beberapa saat atau beberapa kali Nabi mesti memperhatikan atau seperti mengabsen siapa? Para sahabatnya. Ini siapa yang belum kelihatan ini? Belum ada ini. Nah, setiap kali di absen kok yang selalu belum kelihatan siapa? Jabir. Akhirnya para sahabat disuruh lanjut jalan. Nabi menunggu sampai Jabir tiba. Wah, dilihat belum kelihatan Jabir, kan nggak mungkin ditinggalkan. Ditunggu sama yang lain udah lanjut perjalanan. Nabi menunggu Jabir datang. Begitu Nabi Jabir sudah kelihatan dan datang, ditanya oleh Nabi, "Malaka ya Jabir? Kamu kenapa Jabir? Kok kamu terlambat terus? Kok jalannya pelan banget, kenapa?" Kalau aku jawab, kata Jabir, "Ya Rasulullah, abi jamaliha." Yang membuat aku terlambat ya untaku ini. Ini untaku ini loh, lemah, aku kecut berkali-kali juga gak mau lari. Ya gimana lagi kan, beliau naik unta, lalu untanya pelan, lalu beliau bisa apa? Akhirnya ketinggalan. Lalu apa solusi dari Nabi? Anhihi, kata Nabi, dan sekarang derumkan unta. Derum itu apa ya? Nah, dudukkan unta. Kamu turun dari unta, terus dudukkan unta. Jadikan unta itu apa? Duduk. Ya. Fa'alatu, kemudian aku mendudukkan unta itu, membuat unta aku duduk. Lalu kata Nabi, "A'tini hadhil 'asa min yadika." Sini, kamu punya tempat atau enggak? Berikan padaku. Atau kalau enggak punya, iktok asam min syajaratin, karena ambilkan ranting dari pohon itu. Jadi Nabi minta dikasih tongkat kalau dia punya tongkat. Kalau enggak ambilkan ranting dari pohon. Fafa'altu, akhirnya apa? Aku pergi ambil ranting dan aku berikan pada Rasulullah. Diterima oleh Rasulullah. Fa nakhasahu biha nakhasatin. Kemudian Nabi menggunakan ranting itu
memecut untanya Jabir beberapa kali pecutan. Unta lagi duduk dipecut oleh Nabi, mungkin kalau sekarang kayak ditotok, dipecut bagian-bagian tertentu beberapa kali pecutan. Setelah itu apa? Irkab, kata Nabi, Jabir sekarang naiki untamu. Ya. Naiki untamu. Farokitu, aku naik, untanya berdiri. Fakharaja, untanya jalan. Walladzi ba'atsahu bil haqq, demi zat yang mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran. Yuwahibuna qatuhu muwahaqa. Unta itu langsung apa? Meluncur, melesat, berjalan dengan cepat sampai bisa menyalip para sahabat Nabi yang lain. Wah, apa kehebat. Ini awalnya mobilnya mogok, mobilnya nggak mau lari, nggak mau diajak ngebut, terus diterapi oleh makarnya, langsung apa? Tancap gas, bisa nyalip sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sampai Jabir itu kaget, kok bisa? Itu kehebatan Rasulullah di dalam menerapi seekor unta. Akhirnya untanya Jabir yang awalnya selalu ketinggalan, ini unta ini bisa mengimbangi kecepatan untanya Rasulullah. Padahal kita tahu unta Nabi itu adalah unta terbaik, unta yang kalau lomba balapan itu selalu apa? Menang. Itu untanya Nabi, karena unta Nabi itu adalah unta yang terbaik, yang tidak bisa dikalahkan oleh unta-unta yang lain. Ini tentu ketika unta itu sedang berada di masa keemasan. Tapi karena unta itu ya binatang, makhluk, semakin hari juga semakin bertambah tua. Ketika unta Nabi semakin tua, ya akhirnya tetap apa? Ada kondisi unta itu akhirnya melemah dan bisa dikalahkan oleh unta yang lain. Jadi kendaraan Nabi itu Pak, kendaraan terbaik. Ya, jadi kalau Bapak pengen ngikutin Nabi, itu rumahnya sederhana tapi kendaraannya apa? Mewah begitu. Rumahnya subsidi tapi mobilnya Mercy, Alfa begitu. Rumah subsidi yang temboknya dengan tetangga satu gitu Pak, tapi mobil yang terparkir itu mana Pak? Mercy 3, Alfa 2, misalnya begitu. Baik. Akhirnya apa? Karena Jabir sudah bisa ngimbangi kecepatan untanya Nabi. Nah, di situ kemudian terjadi dialog antara Nabi dengan Jabir. Nabi tanya, "Atabi uni jamalaka hadza ya Jabir?" Kata Nabi, "Jabir, apakah kamu mau menjual untamu ini kepadaku?" Nah, ditawar untanya Jabir itu. "Atabi uni jamalaka hadza ya Jabir?" Apakah kamu mau menjual untamu ini kepadaku wahai Jabir? Qultu, aku jawab, kata Jabir, "Bal ahabu." Udah ya Rasul, enggak usah beli, ku berikan saja kepada. Karena para sahabat itu adalah manusia-manusia pilihan yang rela mengorbankan apapun demi Rasulullah. Jadi ketika Nabi kok sampai nawar, gimana kalau mau beli? Mereka itu nggak enak kan, kalau nggak usah beli, Rasulullah berikan apa saja. Tetapi Nabi juga bukanlah orang yang mudah menerima pemberian. Terus kata Nabi apa? La walakin bi'ni, nggak mau, kalau dikasih nggak mau. Kalau mau jualah kepada. Nah itu prinsip Nabi. Beliau itu nggak mudah untuk menerima pemberian. Sama seperti ketika beliau membangun Masjid Nabawi, itu tanahnya kan dibeli oleh Nabi. Padahal sebelumnya tanah itu mau dihibahkan, mau diberikan sahabat kepada Nabi. Nabi nggak mau, nggak, kalau mau ya mau beli, kalau nggak ya mau cari tanah yang lain. Nah itu prinsip Nabi. Jadi nggak bermudah-mudahan Pak menerima pemberian. Nggak mau, kalau mau jual pada. Nah begitu sahabat Jabir sudah tahu tekad Nabi, kalau beliau nggak mau dikasih, maunya membeli, maka akhirnya Jabir mengatakan fasumnihi ai sawimni fi. Kalau gitu silakan tawar ya Rasul. Mau beli dengan harga berapa? Nah, karena niatnya sudah apa? Jual, beli ya sudah. Kalau mau beli tawar berapa? Terus kata Nabi, "Qad akhadtu bi dirham." Di mana kalau mau beli dengan 1 dirham? 1 dirham itu 70.000, 100.000 gitu. Nah kata Jabir apa? Lah, enggak boleh. Idzan tuhbini ya Rasulullah. Kalau kau beli 70.000, ya berarti kau bodohi aku ya Rasul. Masa unta dibeli apa 70? Maksudnya gini, kalau daripada dibeli 70.000, mending kau kasih saja. Kalau niat beli ya dengan harga yang apa? Pantes, jangan niatnya beli, tawarnya sadis, jangan begitu.
Makanya ditawar lagi, kira kalau 2 dirham, enggak, 3 dirham, enggak ya. Karena Nabi pengen apa? Ya ngobrol dengan Jabir itu. Maka beliau nawarnya dimulai dari yang terkecil dulu. Sampai akhirnya tawaran itu berakhir pada nominal hatta balaghul uqiyah. Sampai 1 uqiyah. 1 uqiyah itu sekantong dirham. Jadi kalau nominalnya diukur ya itu kurang lebih adalah harga yang pantas untuk seekor unta. Ya, begitu sudah sepakat 1 kantong dirham, Jabir tanya, "Afaqat radika? Ya Rasul, apakah engkau benar ridho membeli untaku dengan harga segitu?" Jadi Jabir ingin memastikan kalau Nabi itu ridho, karena dari awal terjadi tawar-menawar kan. Jabir selalu mau enggak, khawatirnya Jabir itu khawatir jangan-jangan Nabi hatinya kesel, hatinya enggak ridho. Maka dipastikan, "Afaqat radika? Apakah engkau telah ridho ya Rasul membeli dengan harga segitu?" Terus kata Nabi apa? "Na'am, iya, aku ridho." Terus kata Jabir, "Ya sudah kalau gitu sah. Unta ini sekarang menjadi milikmu ya Rasul." Meskipun apa? Duitnya belum dibayarkan oleh siapa? Rasul. Karena masih dalam perjalanan Pak, masih perjalanan pulang. Unta itu masih dinaiki Jabir dan Rasulullah juga masih naik untanya sendiri. Ya, udah sekarang berarti unta ini sah menjadi milikmu ya Rasulullah. Sepakat deal, unta ini kau beli dengan sekantong dirham. Terus lanjut perjalanan. Kemudian Nabi bertanya lagi, ingin tahu tentang keadaan Jabir. Ya Jabir, hal tazawwajta ba'd? Jabir, apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu sudah menikah? Qultu, aku jawab, kata Jabir, "Na'am ya Rasulullah." Iya, sudah ya Rasul, aku sudah menikah. Qala, Nabi tanya lagi, Nabi penasaran dengan istrinya Jabir. Penasaran bukan pengen tahu yang mana, bukan, tapi apa? Athayyiban am bikron? Yang kamu nikah itu janda ataukah gadis? Kamu pilih yang mana? Gadis atau janda? Nah gitu. Janda atau gadis? Kalau Bapak misalnya bisa pilih ingin nikahin gadis atau janda? Nah, jadi janda itu maksudnya adalah yang punya riwayat sudah pernah menikah sebelumnya, bahkan mungkin sudah bawa anak. Itu janda. Qultu, aku jawab, bal thayyiban, yang menikahi seorang janda. Jadi beliau ngaku istri beliau adalah seorang janda. Padahal Jabir ini masih apa? Perjaka menikahi apa? Janda. Kalau kemudian Nabi ngasih masukan, afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka. Loh, kok kamu gak pilih yang gadis? Kenapa gak nyari yang gadis? Kalau gadis itu kamu bisa bercanda dengan dia, bisa main-main dengan dia, dan dia juga bisa bercanda dengan. Ditambah lagi kalau gadis itu tidak akan membanding-bandingkan kamu. Kalau janda kan ada potensi kan membanding-bandingkan kamu dengan suami sebelum engkau. Suami terdahulu maksudnya gitu. Apalah jariyah, kok kamu enggak memilih gadis? Ini dari hadis ini sekilas kelihatannya itu Nabi lebih menganjurkan laki-laki itu menikahi gadis atau janda. Sekilas menikahi gadis. Ya, tetapi dalam prakteknya Nabi sendiri lebih banyak menikahi gadis atau janda? Janda. Jadi kalau Bapak ditanya lebih baik mana, menikahi gadis atau janda? Dua-duanya. Dua-duanya. Itu kan mau Bapak kan? Nah, tidak ada yang mutlak. Tidak ada yang mutlak antara gadis atau janda yang lebih baik. Maksudnya begini, dalam satu keadaan dengan mempertimbangkan banyak faktor, bisa jadi seseorang itu lebih baik menikahi seorang gadis. Tapi dengan pertimbangan yang lain atau keadaan yang lain, bisa jadi yang lebih baik bagi seseorang adalah menikahi seorang janda. Jadi tidak ada yang mutlak bahwa menikahi gadis lebih baik atau sebaliknya menikahi janda pasti lebih baik. Jadi tidak ada yang mutlak begitu. Ya karena keadaan seseorang berbeda-beda, faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan itu juga berbeda-beda. Bagi seseorang mungkin yang terbaik menikahi seorang gadis, betul bisa. Tapi bagi orang lain bisa jadi yang terbaik adalah menikahi seorang janda. Maka nggak ada masalah kalau bapak misalnya dulu yang masih perjaka nikahi janda itu nggak ada masalah. Sekarang mau nikahi janda juga nggak ada masalah.
Asal istri bapak tidak mempermasalahkannya. Lah itu. Masalah utama bapak kan itu. Pernikahannya sih nggak ada masalah. Masalahnya ada di rumah ternyata soalnya. Gitu. Nah, setelah ditanya oleh Nabi, kenapa kok nggak pilih yang gadis? Ternyata Jabir ini punya alasan. Alasan kenapa beliau lebih memilih menikahi janda. Kata beliau, ya Rasulullah, inna abi usiba yauma Uhud. Bapak aku itu meninggal syahid pada perang Uhud. Berarti setahun yang lalu, ini kan tahun 4 Hijriah. Perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Setahun yang lalu itu bapakku meninggal dunia. Wa taraka banatin lahu sab'a. Dan beliau meninggalkan putri-putri jumlahnya 7, masih kecil. Ya adiknya Jabir itu perempuan 7, masih apa? Kecil-kecil. Fanakahtum imra'atan jami'atan. Maka aku kemudian menikahi seorang perempuan yang multi talenta. Multi talenta apa? Bisa memposisikan diri sebagai seorang istri dan juga bisa berperan sebagai seorang ibu bagi adik-adik. Nah, kalau untuk urusan ini tentu yang lebih berpengalaman adalah seorang janda. Ya, kalau gadis kan masih harus meraba-raba nanti Pak, ya belum punya pengalaman ngurus anak. Ya kalau janda kan sudah pernah menikah, sudah bisa jadi sudah punya anak dan sudah punya pengalaman ngurus anak. Maka ini tentu lebih siap untuk ngurus adik-adiknya Jabir. Nah itulah yang menjadi pertimbangan kenapa Jabir kemudian memilih untuk menikahi janda. Ya, terus kata Nabi apa? Asabta insyaallah. Pilihanmu benar insyaallah. Artinya apa? Ternyata Nabi tidak mutlak kemudian mengatakan bahwa yang menikahi gadis itu lebih baik. Tidak ada yang mutlak bahwa menikahi gadis lebih baik atau menikahi janda lebih baik. Tergantung keadaan, tergantung faktor-faktor yang menjadi alasan kita menikah. Kalau alasannya kayak Jabir, tentu tadi benar beliau memilih untuk menikahi janda itu lebih baik karena bisa multifungsi, ya, fungsi sebagai istri, bisa berperan sebagai istri dan juga bisa berperan sebagai ibu untuk adik-adiknya yang masih kecil. Kemudian lanjut perjalanan. Amma inna laujina siraron. Nanti kata Nabi, kalau kita sudah tiba di satu tempat namanya Siron. Siron itu satu tempat jaraknya kurang lebih 5 mil atau 5 kilo dari Madinah. Jadi ini sudah mau masuk Madinah tapi belum sudah dekat Madinah tapi belum sampai di Madinah. Nah, nanti kalau kita sudah sampai Siron kata Nabi, amar Nabi Jazurin fanahir. Kita akan menyembelih unta. Kita akan menyembelih apa? Unta. Nanti kalau kita sudah sampai di Siron, kita akan istirahat dulu, kita akan bermalam dulu di situ, terus kita menyembelih unta. Fa'aqamna 'alaiha yauman dzalik. Dan kita akan bermukim di situ sehari atau semalam. Baik, ini yang harus diperhatikan bahwa tradisi Nabi dan para sahabat ketika mereka pulang dari peperangan mau kembali ke Madinah, itu Nabi tidak langsung masuk kota Madinah. Tapi apa? Begitu sudah dekat di Madinah, belum masuk Madinah tapi sudah dekat di Madinah, Nabi akan istirahat dulu, bahkan terkadang bermalam dulu 1 malam. Baru setelahnya melanjutkan perjalanan untuk masuk kota Madinah. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa kok? Ini kan sudah dekat, itu langsung aja lah, biar sampai cepat-cepat sampai rumah. Kenapa Nabi harus mengajak sahabatnya kita mukim di sini dulu semalam, nyembelih unta dulu misalnya. Baru besok kita lanjutkan perjalanan masuk kota Madinah, pulang ke rumah masing-masing. Nah, kenapa harus berhenti dulu di daerah sekitar kota Madinah? Nah, tujuannya adalah untuk menginformasikan kepulangan mereka kepada keluarga yang ada di rumah, sehingga nanti para istri, para sahabat Nabi ini bisa siap-siap untuk menyambut kepulangan suami mereka. Jadi ketika Nabi dan para sahabat sudah dekat kota Madinah, berita tentang keberadaan mereka ini mesti sampai ke kota Madinah. Nah, kalau kita kan mungkin nggak perlu mampir ke sana kemari kalau mau pulang. Kenapa? Pas mau pulang kita bisa ngabari dulu, "Dek, aku pulang sekarang OTW." Sehingga istri bisa siap. Lah kalau dulu, mereka mau masih tahu dengan cara apa?
perang berhari-hari atau mungkin bisa berbulan-bulan, gitu kan. Istri-istri mereka yang di rumah itu nggak tahu kapan mereka pulang. Makanya begitu para sahabat dan Rasulullah sudah dekat kota Madinah, mereka mungkin dulu, sehingga berita kepulangan mereka sudah didengar oleh istri-istri mereka di kota Madinah, sehingga para istri itu bisa bersiap-siap menyambut kepulangan suami mereka. Rumahnya bisa dirapikan dulu, kasurnya ditata, bantalnya dirapikan, sehingga nanti begitu suaminya pulang sudah apa? Siap. Siap dalam artian apa? Sudah rapi, sudah betul-betul disambut oleh istri. Nah itu tradisi Nabi dan para sahabat. Nah, maka Bapak kalau ingin meneladani hal ini, kalau Bapak misalnya kerja atau pas safar, mau pulang itu ngabari istri, Pak. Ngabari istri. Jadi aku pulang sekarang, siapin ya. Nanti saya ke rumah buatin kopi ya, misalnya gitu, atau buat rebusin air ya, misalnya. Pengen apa? Mandi air hangat misalnya. Nah, ngabari istri, biar istri bisa persiapan. Baik. Kemudian wasami'at bina fanaqadat namarikoha. Nah, itu alasannya. Kalau kita sudah mukim di dekat Madinah, sami'at bina, para istri itu akan mendengar kabar kepulangan kita. Fanafadat namarikoha, terus mereka akan merapikan bantal-bantalnya. Merapikan apa? Bantal-bantalnya. Kemudian kata Jabir apa? Wallahi ya Rasulullah, malana namarik. Nabi ngomong gini, nanti istri-istri kita akan merapikan bantal-bantalnya. Kata Jabir apa? Dengan polos Jabir mengatakan, ya Rasul, kami nggak punya bantal. Padahal kami ngomong itu kan hanya kiasan kan. Artinya istri-istri itu barang bisa bersiap. Terus dengan polos Jabir ngomong, ya Rasul, saya dan istri itu nggak punya bantal. Terus kata Nabi apa? Innahu satakum, nanti kamu akan punya. Pertanyaan gini, kenapa Pak Jabir nggak punya bantal? Karena Jabir itu miskin, Pak. Sekadar beli bantal pun tidak sanggup. Saking miskinnya Jabir itu beli bantal pun tidak apa? Sanggup. Terus maka kata Nabi, nanti kamu juga akan punya. Gitu. Baik, nanti masih ada panjang kisahnya ini. Nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Nanti ada kisah menarik. Intinya gitu kan. Ternyata nanti unta yang dibeli oleh Rasul itu nanti diantar Jabir ke rumahnya Nabi. Oleh Nabi apa? Jabir dipanggil, nih untanya kamu bawa kembali untuk kamu. Jadi gampangannya gini Pak, Nabi membeli unta, membayar unta itu, terus unta itu diberikan kembali kepada siapa? Jabir. Nah itu nanti ternyata strategi atau cara Nabi untuk menolong kemiskinan sahabatnya. Ya dengan pura-pura membeli, tapi nanti apa duitnya yang disepakati kan, harga yang disepakati dibayarkan, tapi barangnya diberikan kembali kepada yang menjual. Itu cara Nabi untuk membantu sahabat. Ya kalau tiba-tiba langsung dikasih kan terkadang mungkin akan menyinggung apa? Perasaan. Tapi kalau dengan cara seperti jual beli tadi itu tidak akan menyakiti perasaan. Dan nanti ada kejadian unik dengan Bilal bin Rabah. Coba nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini sebelum ditutup kalau ada pertanyaan dipersilakan. Silakan. Mau tanya gadis atau janda ya boleh. Tidak ada. Baik, belum tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum